Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiana dari SMA Negeri 8 Tasikmalaya, CGP Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang koneksi antara materi yang diperoleh pada saat kesimpulan dan refleksi dari modul 1. Ya, di awal kita belajar di modul 1.1 ini tentang peta konsep dari Ki Hajar Dewantara, di mana yang dibahas adalah tentang budi pekerti, kemudian juga kodrat alam dan kodrat jam. Ini satu hal yang luar biasa yang kita dapatkan, yang saya dapatkan, karena dengan konsep budi pekerti, pertama kita bisa memahami bagaimana mengkondisikan pribadi dan juga siswa. Kemudian juga kodrat alam, di mana kita juga harus mengetahui letak dan posisi geografis dari kondisi peserta didik dan juga orang tua saat sekolah. Dan selanjutnya juga dikondisikan dengan kodrat zaman, di mana anak terlahir pada zaman yang berbeda, juga pada kondisi yang berbeda. Pada tentunya kita akan mendidik anak dengan konsep yang berbeda sesuai dengan zaman. Ini sebuah konsep yang sangat luar biasa dari Antara, tentang bagaimana membentuk seorang anak yang berbudi pekerti, kemudian yang dari budi pekerti itu disesuaikan pada alamnya, tempat dia tinggal, sosial budayanya, juga pada zaman di mana anak tersebut juga sekarang. Kesimpulan dari pemikiran KD yang dapat saya simpulkan, yang pertama ada peran guru, bagaimana menjadi guru pembelajar yang mampu menjadikan siswa sebagai subjek. Artinya kita sebagai guru tidak berhenti juga menjadi seorang guru yang belajar. Ada konsep-konsep tertentu, kita juga seperti murid yang haus akan pembelajaran. Apalagi dengan adanya program guru penggerak ini, menjadikan guru spiritnya bertambah, karena harus banyak belajar tentang hal di dunia pendidikan untuk perubahan ke depannya. Kemudian menjadikan siswa sebagai subjek, bukan sebagai objek. Siswa sebagai seorang yang menjadi dasar bagi guru untuk menjadikan orang yang berbeda, tidak menjadi seorang yang menjadi penderita, tapi dijadikan sebagai menyukseskannya, mencetak masa depannya. Selanjutnya juga sebagai guru kita harus bisa menghamba pada siswa ini tulus dan ikhlas melayani siswa sepenuh hati, karena pada dasarnya siswa itu juga berbeda. Dan yang terakhir, kesimpulan dari pemikiran KD yang kita sampaikan adalah bagaimana menuntun siswa menuju kebahagiaan. Ini hebat, luar biasa. Bagaimana siswa kita harus bisa memaksimalkan segala macam bentuk potensinya, segala macam bentuk bakatnya, sehingga pada akhirnya bisa mampu mengoptimalkan pribadinya menuju pada kebahagiaan. Selanjutnya, refleksi diri yang saya dapatkan dari modul ini 1.1, ya, ada banyak perubahan. Satu, bertambahnya ilmu tentang diri, luar biasa. Kurang lebih seminggu berada di program guru penggerak angkatan ini, belajar di awal modul 1.1 banyak sekali ilmu tentang pendidikan yang memang luar biasa yang saya dapatkan untuk menambah literasi, menambah juga pembelajaran ilmu yang saya dapatkan. Selanjutnya yang kedua, juga munculnya ide dan inovasi dalam proses pembelajaran. Ini ketika mempelajari di awal saja di modul 1.1 bagaimana kita membentuk karakter budi pekerti maksudnya kodrat zaman dan kodrat alam, maka muncul ada banyak ide dalam pembelajarannya, kita lebih mengedepankan siswa. Kemudian yang ketiga, adanya semangat perubahan dalam diri siswa. Ini semangat motivasi mindset yang berubah, bahwa ternyata ada banyak kekurangan yang sulit pada akhirnya bisa mengoptimalkan siswa menjadi. Selanjutnya, bagaimana proses KBM yang dilaksanakan di kelas. Yang
Yang pertama yang saya lakukan adalah memaksimalkan potensi diri sebaik guru. Kenapa? Karena dirasakan selama ini konsepnya masih kurang dari guru. Karena itu dengan adanya belajar di modul 1.1 ini, bagaimana siswa bisa memaksimalkan diri dalam memberikan bimbingan dan pengajaran pada siswa. Juga memaksimalkan potensi siswa sebagai anak. Selama ini mungkin kurang. Kenapa? Karena siswa dianggap sebagai objek dan dialihkan menjadi subjek. Yang tentunya yang memaksimalkan potensi ini, maka siswa seluruhnya per individu mampu mendorong dan mampu didorong untuk berkembang lebih maksimal. Yang ketiga, memaksimalkan KBM Merdeka yang sedang kondisi sosial budaya sekolah. KBM yang diterapkan yang merdeka sesuai dengan kondisi sosial budaya sekolah, di mana di sekolah kami dengan kondisi ini di Tasikmalaya sedang penganiannya mengkondisikan bahwa KBM yang merdeka, dalam arti ada tanggung jawab yang berlebih yang diemban oleh siswa sehingga mereka lebih luasa dalam mengeksplor pribadinya sehingga mereka mampu memaksimalkan. Kemudian kesimpulan dari pemikiran KD. Yang pertama, setelah belajar model ini saya percaya bahwa setiap murid memiliki bakat, minat, potensi yang berbeda dan berfungsi menuju ke masing-masing jati. Ini sebagai pemikiran awal bagi saya bahwa ada potensi dari individu yang diciptakan olehnya yang berbeda dan masing-masing punya kelebihan. Yang kedua, setelah belajar model juga saya banyak menemukan perilaku yang berubah karena pertama ini saya lebih mengubah mindset saya bagaimana saya bisa berubah memikirkan lebih banyak kompleks pendidikan. Setelah belajar dari model ini saya harus lebih maksimal. Kemudian yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran maksimal potensi seperti yang di awal tadi, bahwa konsep dasarnya bahwa kita ingin siswa yang berbudi pekerti, yang sesuai dengan kodrat alam dan pertama, yang mampu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Dan dengan belajar ini, maka saya akan berusaha melakukan potensi siswa. Pangandaran Pasir Putih cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya dan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.